Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Materi pembelajaran kali ini adalah mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bahas tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu mengetahui pengertian dari sumber daya alam. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang terakhir, kalian diharapkan mengetahui pemanfaatan sumber daya alam di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas materinya. Sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu nggak teman-teman? Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari alam dan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam ini sangat beragam. Untuk memudahkan kalian memahami materi, mari kita klasifikasikan ke dalam dua. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Yang daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti air, angin, udara, sinar matahari, bebatuan, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya, kalian sudah dapat mengetahuinya ya. Sekarang, yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali, seperti air, udara, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, batu bara, dan hasil tambang lainnya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan pengertian dari sumber daya alam dan jenis-jenis dari sumber daya alam itu sendiri. Sekarang kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama adalah hewan dan tumbuhan. Manusia menggunakan hewan dan tumbuhan yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Manusia selalu membutuhkan makanan, dan makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya seperti membajak sawah. Sebelum digunakannya traktor, petani zaman dahulu menggunakan kerbau untuk membajak sawah mereka. Yang kedua adalah sebagai alat transportasi, yaitu delman. Kuda menarik delman untuk menjadi alat transportasi manusia. Yang kedua adalah air. Air ini sangat banyak manfaatnya, contohnya untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk dijadikan sebagai sumber tenaga listrik juga bisa. Yang ketiga adalah udara. Udara dibutuhkan manusia untuk manusia bernafas. Jika tidak ada udara, maka kita tidak bisa bernafas ya. Yang selanjutnya adalah sinar matahari. Sinar matahari digunakan biasanya untuk menjemur pakaian atau juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini contohnya adalah minyak bumi. Pemanfaatannya adalah untuk bahan bakar.
bahan bakar dari kendaraan, contohnya bahan bakar motor dan mobil. Yang kedua adalah emas. Biasanya emas digunakan sebagai perhiasan. Yang ketiga, aluminium, biasanya perkakas atau alat rumah tangga seperti wajan. Semua materi telah kita bahas. Mari kita tarik kesimpulan. Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari alam dan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya, ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, diharapkan setelah memahami materi kali ini, kalian bukan hanya paham secara materi, namun juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menjaga kelestarian alam dengan menghemat air, menghemat listrik, tidak membuang sampah sembarangan, dan upaya-upaya lainnya untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Nah, sebagai latihan untuk memperdalam pemahaman kalian, coba kalian cari contoh sumber daya alam di sekitar kalian dan juga pemanfaatannya. Mintalah koreksi dari guru, orang tua, atau berdiskusi dengan teman-teman kalian. Sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!